Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas materi bab 4, yaitu melestarikan nilai kearifan lokal melalui cerita rakyat. Tentu saja di sini saya akan menjelaskan materi mengenai hikayat. Hikayat adalah salah satu bentuk sastra prosa, terutama pada bahasa Melayu yang berisikan mengenai suatu kisah, cerita, dan juga dongeng. Umumnya mengisahkan mengenai kehebatan maupun kepahlawanan seseorang, lengkap dengan keanehan, kesaktian, dan juga mukjizat dari tokoh utama. Sebuah hikayat itu dibacakan sebagai hiburan, pelipur lara, ataupun juga untuk membangkitkan semangat juang. Dalam hikayat memiliki 6 struktur, yaitu yang pertama, abstraksi merupakan ringkasan ataupun inti dari cerita yang akan dikembangkan menjadi rangkaian-rangkaian peristiwa atau bisa juga gambaran awal dalam cerita. Abstrak bersifat opsional, yang artinya sebuah teks hikayat boleh tidak memakai abstrak. Yang kedua, orientasi adalah bagian teks yang berkaitan dengan waktu, suasana, maupun tempat yang berkaitan dengan hikayat tersebut. Tiga, komplikasi berisikan urutan kejadian-kejadian yang dihubungkan secara sebab dan akibat. Pada bagian ini, kita bisa mendapat karakter maupun watak dari tokoh cerita, sebab kerumitan memulai bermunculan. 4. Evaluasi merupakan konflik yang terjadi yang mengarah pada klimaks, mulai mendapatkan penyelesaian dari konflik tersebut. 5. Resolusi. Pada bagian ini, si pengarang mengungkapkan solusi terhadap permasalahan yang dialami tokoh atau pelaku. 6. Koda merupakan nilai ataupun pelajaran yang dapat diambil dari suatu teks cerita oleh pembacanya. Yang selanjutnya, ciri-ciri dan karakteristik hikayat. Yang pertama, ada bahasa. Bahasa yang digunakan pada hikayat itu adalah bahasa Melayu lama. Yang kedua, istana sentris. Pusat ceritanya itu berada dalam lingkungan istana. Hikayat tersebut seringkali bertema dan berlatarkan kerajaan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan tokoh yang diceritakan ialah raja serta pangeran atau anak raja. Selain itu, dari itu latar tempat dalam cerita ini adalah negeri yang dipimpin oleh raja dalam suatu kerajaan. Itu dinamakan istana sentris. Terus yang selanjutnya ada pralogis atau kemustahilan. Banyak cerita yang terdapat pada hikayat tidak bisa untuk diterima oleh akal pikiran kita. Kemustahilan dalam teks baik dari segi bahasa maupun juga dari segi cerita. Kemustahilan ini berarti hal yang tidak logis atau juga tidak bisa diterima nalar. Contohnya seperti bayi lahir disertai pedang dan panah, seorang putri keluar dari gendang. Terus yang selanjutnya ada statis. Dalam hikayat ini memiliki sifat yang kaku dan juga tetap. Selanjutnya ada kesaktian. Seringkali kita dapat menemukan kesaktian pada para tokoh dalam hikayat. Contohnya seperti Syahperi mengalahkan Garuda yang mampu untuk merusak sebuah kerajaan raksasa, memberi sarung kesaktian untuk dapat mengubah wujud serta kuda hijau. Itu namanya kesaktian. Terus selanjutnya ada anonim. Anonim berarti tidak diketahui dengan secara jelas nama pencerita atau pengarang. Hal tersebut disebabkan karena cerita yang disampaikan itu secara lisan, artinya tidak jelas siapa yang membuat atau mengarang hikayat tersebut. Selanjutnya ada arkais. Arkais bahasa yang digunakan pada masa lampau, jarang dipakai atau tidak lazim digunakan dalam komunikasi pada masa kini. Contoh, hatta, maka, titah, upeti, bejana.
sah dan, serta juga sumber mula. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas mengenai unsur hikayat. Dalam unsur hikayat itu memiliki unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik hikayat itu ada tema, merupakan suatu gagasan yang mendasari sebuah cerita. Kemudian latar adalah tempat, waktu, serta situasi atau suasana yang tergambar dalam suatu cerita. Kemudian alur merupakan sebuah jalinan peristiwa dalam sebuah cerita. Kemudian ada amanat, merupakan sebuah pesan yang disampaikan oleh pengarang dengan melalui sebuah cerita. Selanjutnya ada tokoh, merupakan pemeran pada cerita. Ada sudut pandang, pusat pengisahan dari mana sebuah cerita dikisahkan oleh pencerita. Gaya, untuk gaya ini berhubungan dengan bagaimana cara penulis menyajikan sebuah cerita dengan menggunakan bahasa serta juga unsur-unsur keindahan lainnya. Sedangkan unsur ekstrinsik hikayat ini biasanya berhubungan dengan latar belakang atau background cerita. Contohnya seperti latar belakang agama, adat, budaya, serta lain sebagainya. Unsur ekstrinsik ini juga berkaitan dengan nilai atau moral kehidupan dalam cerita. Contohnya, ia seperti nilai moral, nilai agama, nilai budaya, nilai sosial, dan lain sebagainya. Untuk pembelajaran hari ini, kita akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.